中文 Wow 授课。 guys, kuliahnya pakai Mandarin nih, nggak main-main nih, udah tahun keempat nih. Oke, 如果讲中文，你的专业是什么？中文名字是商务数据科学。商务数据科学。Hai Greaters, seru nih kali ini. Kali ini saya yang benar-benar excited karena secara tidak sengaja ya di sebelah saya ada si Mungil dan si Cantik. Ternyata yang memang siswa kami dari dulu dan baru detik ini bisa ketemu offline dengan beliaunya ya. Jadi saya benar-benar excited. Saya juga nggak nyangka bisa ketemu si Mungil ini, si Cantik ini di sebelah saya. Kok ya pada kesempatan yang kita pas acara seminar dari dengan kolaborasi dengan PPI Tiongkok. Mungkin saya nggak mau ngomong, mendingan introduce yourself please. Oke, halo semuanya, hi Greaters, nama aku Selin, nama lengkapnya Selin Vinita. Saat ini mahasiswa final year di Shanghai Jiao Tong University, ambil jurusannya itu Business Data Science, lalu ada minor juga in marketing. Jadi mungkin nanti boleh dibahas juga kenapa ada major dan minor. Okay. Nah, terus udahnya untuk saat ini aku asalnya dari Bandung dan waktu itu masuk Shanghai Jiao Tong University dibantu oleh Ko Joko dari Great Wall. Thank you. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke Shanghai Jiao Tong, ini Zhongwen Shouke kan? Iya betul, Zhongwen Shouke. Guys, kuliahnya pakai Mandarin nih, nggak main-main nih, udah tahun keempat nih. Sedikit mundur, tentu nggak ujuk-ujuk langsung ke Shanghai Jiao Tong dong? Iya betul. Jadi gimana nih ceritanya? Jadi awalnya banget, itu pertamanya banget sebenarnya aku langsung apply ke Shanghai Jiao Tong nih. Yeah. Tapi aku benar-benar low idea tentang Shanghai Jiao Tong. Cuman aku lihat di QS World Ranking, kalau Shanghai Jiao Tong itu rankingnya bagus. Memang. Jadi ya udah terus aku sekalian pengen belajar Mandarin. Ya udah aku ke Shanghai Jiao Tong nih, aku apply lewat agent lain. Okay. Agent lain ini itu bukan spesialis di studi ke Cina. Jadi dia sebenarnya nggak menawarkan nih Shanghai Jiao Tong University. Tapi karena aku maksa pengen ke sini, jadi akhirnya dia bantu dengan fee yang harus aku bayarkan. Oh, ada fee yang dibayarin ya? Fee agentnya. Okay. Lalu tetap bayar fee application dan sebagainya, itu tetap normal. Yeah. Nah, lalu setelah aku apply ke sana, karena ya balik lagi dia bukan spesialis studi ke Cina, dia juga no clue lah tentang studi ke China itu gimana. Jadi aku nggak dikasih tahu tentang interviewnya akan seperti apa, lalu misalnya dokumen-dokumen yang sebenarnya harus disiapkan itu apa, itu semua sebenarnya balik lagi aku yang harus cari tahu sendiri. Nah, tapi ya puji Tuhannya sebenarnya keterima nih, lolos ke tahap interview. Lalu saat interview, tapi karena agentnya juga nggak punya pengalaman, jadi aku benar-benar blank tentang interview ini, modelnya akan seperti apa dan sebagainya. Lalu ya udah nih, aku interview, waktu itu masih pakai Skype zamannya, mereka belum Zoom. Nah, masih pakai Skype, lalu aku interview, dan ternyata di interviewnya itu bukan one-on-one Zoom. Ternyata mereka itu duduk di sebuah meeting room, isinya ada 7 orang. Ya, ditanya satu-satu, dan pertanyaannya itu mulai dari pertama introduction, lalu kenapa mau study ke China, dari pertanyaan-pertanyaan basic, sampai tiba-tiba ternyata ada dibagi ke 3 sesi interviewnya. Jadi yang pertama itu pertanyaan basic, yang kedua itu ada pertanyaan tentang English, which ya aku masih pede kalau soal itu. Yang ketiga itu ternyata ada mathematics test yang aku nggak prepare sama sekali karena aku nggak dikasih tahu tentang itu. Dan dengan Mandarin aku yang masih pas-pasan dan ya pokoknya dengan aku nggak ngerti lah interview ini gimana, ya memang aku nggak berharap apapun juga dari interview itu. Dan ya alhasil gagal interviewnya. Berarti pada waktu itu langsung daftar ke S1-nya Shanghai Jiao Tong ya? Iya betul, waktu itu langsung ke S1-nya karena aku pun nggak tahu ada program pre-university. Nah, karena agentnya balik lagi nggak tahu. Nah, terus udahnya setelah aku nunggu beberapa saat nggak ada dapat kabar ketolak, tapi nggak ada kabar keterima pun. Dan tapi aku merasa kayak udah ini pasti ketolak. Nah, tapi menariknya itu sekitar 1 bulan setelahnya, tiba-tiba aku dapat email, congratulations. Keterima. Wow. Tapi ternyata keterimanya itu you are eligible to enter pre-university program, bukan tentang langsung keterima di S1-nya enggak. Bukan ke S1-nya ternyata. Jadi sepertinya kalau asumsi aku, kayaknya waktu interview yang S1 itu ditanya kalau kamu pre-university itu mau atau enggak. Tapi balik
waktu dulu itu Mandarin aku masih setengah-setengah. Ya. Jadi aku kayak cuma tuh oke. Nah, tapi mungkin aku nggak ngerti itu tuh sebenarnya ditawarin program itu. Nah, pada akhirnya jadi baru aku tahu nih ada program pre-university itu sendiri. Nah, lalu karena aku juga nggak punya backup salahnya, jadi ya udah aku masuk dulu aja, aku pikir ke pre-university itu. Nah, terus ternyata setelah aku masuk pre-university, di situ ternyata ada orang-orang Indo lain nih. Nah, kalau nggak salah di batch aku itu ada sekitar 10 orang Indo. Nah, dari 9 dari 10 kecuali aku berarti itu pakai Great Wall semua. Dari situ baru tahu Dari situ baru tahu oh ada ya yang namanya Great Wall ini. Karena jujur aja di Bandung itu waktu itu belum jarang banget yang ke China dan jadi aku nggak ada info sama sekali tentang studi ke China itu gimana. Nah, setelah kenal Great Wall baru jadi aku tanya-tanya langsung kan ke Kak Joko. Ya, dari situ baru mau dikonsultasi lah tentang studi ke China itu gimana. Dan puji Tuhan kamu sekarang udah tahun terakhir ya. Iya. Majornya apalagi tadi panjang banget. Majornya Business Data Science.然后 minornya? Minornya Marketing. 市场营销。市场营销队。市场营销队。tahun keempat. Tahun keempat, iya betul. Antai College. Iya, Antai. Antai College itu one of the best business college in the world ya. Teman-teman boleh Google aja karena itu under the Shanghai Jiao Tong. Setelah Priu kuliah di Shanghai Jiao Tong full Chinese taught. Susah nggak sih? Dibilang susah, pasti susah. Nggak ada yang bilang gampang kan. Nah, jadi tapi untungnya ya udah pre-university itu sendiri juga. Itu emang bekal sih. Jadi seenggaknya nggak shock lah waktu pertama masuk S1. Di situ kan, apalagi yang terbantu itu di pre-university udah ada belajar math in Chinese. Jadi terms-terms matematika dalam bahasa Mandarin itu udah nangkep lah gimana. Nah, terus udahnya waktu tahun pertama sih, kan waktu itu masih COVID, jadi masih online. Full jadi, Full online, first year itu full online. Di situ kaget sih, iya pasti jelas kaget banget. Apalagi clueless juga tentang sistem edukasi di China itu gimana. Cara pilih, dari mulai cara pilih kelas, tiba-tiba dibagi kelas, dan harus semuanya grup via WeChat, itu kayak lumayan membingungkan. Tapi untungnya kan ada bareng Great Wall juga, jadi kenal sama teman-teman lain. Waktu itu sesama teman ya saling membantu lah jadinya. Dan ya tahun pertama dijalani aja satu kelas demi satu kelas dan ya untungnya lolos semua. Yes, puji Tuhan ya. Padahal ini kita ngomong kalau secara college kamu under School of Economics and Management ya. Bayangin kalau science ya, teman-teman yang ngambil science di Shanghai Jiao Tong luar biasa perjuangannya. Banyak siswa kita ngomong apa adanya. Jadi Great Wall memang tidak suka bermulut manis ya. Oh, gampang-gampang yang penting HSK 5 dan ini dan di dalam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Semua teman-teman maksudku yang akan berangkat, jangan khawatir. Badai itu pasti akan ada badai. Tapi badai pasti akan berlalu. Kita selalu mengatakan first year is going to be like very tough. Wah, itu paling challenging. Major apa? Mata pelajaran apa? Mata kuliah apa? Untuk first year itu mata pelajaran yang paling susah buat aku adalah Chinese-nya sebenarnya. The language ya. Yang Chinese language-nya, betul. Karena jadi gini, sebagai background mungkin yang belum tahu juga, kalau first year di China itu masih digeneralisasikan. Jadi kita mau major apapun belajarnya itu masih sama semua. Jadi aku kelasnya gabung sama anak teknik, gabung sama dan jurusan-jurusan lain juga. Nah, terus tapi kalau dari segi math sih, menurut aku kebantu karena dari pre-university itu aku udah belajar. Jadi di math nggak terlalu struggle lah bisa dibilang. Nah, yang aku struggling itu di bagian Mandarin ya, karena Mandarinnya itu bukan Mandarin seperti HSK yang kita belajar cuma vocabulary, belajar grammar, tapi itu ada tentang puisi juga, arti dari puisi itu apa. Nah, jadi itu susah, itu yang paling challenging sih. Banyak sih kalau teman-teman di sana, di luar sana yang tahun pertama terutama paling mengeluh itu dengan matematik subjek. Karena memang China ini secara matematik levelnya memang luar biasa kuatnya ya. Struggle dan ini dan itu. How do you adapt? Gimana kamu mencarikan solusinya hingga sekarang tulis skripsi nih? How do I adapt?
Cara adaptasinya mungkin ya pertama ya dijalanin aja satu-satu karena pasti Just lewat. flow guys, relax, Lalu, jangan tegang, jangan kena mental katanya iya, orang betul. gitu. Lalu yang kedua mungkin aku itu sempat insecure banget lah bisa dibilang sama Mandarin aku. Jadi kalau aku tuh waktu itu aku coba cari guru les juga, aku sempat les Mandarinnya untuk bantu Mandarin kelasnya tadi itu. Lalu udahnya kalau dari aku sendiri aku coba read artikel Mandarin setiap hari untuk improve Mandarin aku. Aku baca berita-berita Chungwon waktu itu. Lalu yang nggak bisa aku translate satu-satu vocabnya. Sampai akhirnya ya lumayan lah. Jadi aku kalau baca itu bisa lancar. Karena sebelumnya kalau baca misalnya tes HSK baca paragraf ya maksimal 3-4 paragraf udah that's it. Sedangkan kalau kita baca textbook kan wah itu panjang banget. Dan mungkin kalau dibaca satu-satu itu bisa, tapi kan perlu speed yang cepat juga. Jadi akhirnya ya aku coba latihan. Dengar-dengar ini Selin, saya dapat bocoran, you udah tahun keempat. Sering magang ya? Ada beberapa kali magang. Nah, ini isu yang sering dibahas, kalau di China nggak bisa kerja. Yuk, Selin, silakan cerita. Kalau nggak bisa kerja, mungkin nggak bisa kerja kasar, betul. Nggak bisa kerja kasar, ya. Seperti kerja di restoran dan kerja-kerja yang cuci piring dan sebagainya itu nggak bisa memang betul. Dan tapi di China itu bisa magang. Magangnya mungkin magang juga ada dua macam, ada yang paid dan unpaid. Untuk pertama-tama mulai bisa start dari yang unpaid dulu. Cara carinya gimana? Di aplikasi juga banyak. Ada aplikasi seperti LinkedIn-nya China, namanya itu Boss. Nah nanti di situ bisa kita cari-cari. Lalu mungkin buat yang nggak bisa bahasa Mandarin juga itu bukan berarti sebuah disadvantage. Karena ada beberapa company yang memang carinya English speaking ya. Jadi untuk yang pekerjaannya perlu pakai Inggris juga banyak banget. Lalu setelah itu bisa ngurusin visa magang. Beberapa company itu perlu visa magang dan sekolah juga mau sangat terbuka untuk support kita. Jadi mereka bakal bantu kita provide visa magang. Setelah itu ya kita apply aja ke company-nya. Jadi isu itu tidak benar ya teman-teman. Kalau part time saya ketok misalnya, sorry restoran fast food saya cuci piring di sini, itu nggak boleh. Nah kita juga nggak pengen dong anak-anak kita sebagai orang tua, anak-anak di sana itu kok kerjanya sorry maaf kerja kasar. Kita mau adalah anak itu berkuliah, mencari ilmunya dan bisa kerja ataupun magang internship sesuai dengan major yang kalian pelajarin gitu loh, seperti itu. Nah ngomong-ngomong nih. Selain magang, sekarang udah tahun keempat. Hebatnya Grites, seorang Selin ini saat ini sudah set up a company di China. Bos ya, sudah jadi bos nih, walaupun masih mahasiswa aktif tahun keempat. Silakan cerita tentang company kamu. Mungkin awal berdirinya company itu mulai dari tahun lalu. Jadi ya aku dan partner aku juga salah satunya juga alumni dari Great Wall. Jadi aku dan partner aku itu melihat potensi lah di China karena traveling ke China ini sendiri banyak kendalanya. Yang pertama itu dari kendala bahasa, yang kedua itu dari aksesnya karena di China itu kan hampir semua di ban seperti Google, Instagram dan segala macam. Jadi informasi memang terbatas. Nah, terus udahnya kita lihat juga orang-orang tapi mulai tertarik nih untuk traveling ke China karena kan ya mungkin udah terdengar juga kalau China itu modern, China itu udah bersih, udah aman. Orang tuh jadi penasaran, oh memang China ini seperti apa nih? Nah, sebenarnya kita mulai awalnya dari kenalan-kenalan keluarga besar lah bisa dibilang. Ada yang mau ke China atau dibantu dong, mau ke China atau dibantu dong. Nah terus kan kita berempat foundernya ini, kita berempat itu ngobrol gimana kalau kita sebenarnya jadiin ini suatu bisnis aja. Dan ternyata ya puji Tuhan sampai sekarang lancar sih. Spill dong namanya apa? Namanya silakan. Itu Sick Tours, nanti boleh lihat di Instagram @sick.tours. Kita private tour China, bisa melayani dari keluarga yang mau ke China, dari orangnya sebenarnya kita nggak ada batasnya, dari satu orang juga kita terima 1 sampai keluarga besar lah. Grup lah ya. Grup besar. Termasuk company juga bisa kan? Termasuk company juga yang misalnya mau ke factory di China atau mau ke expo cari-cari barang itu bisa kita bantu juga. Dan mungkin buat kalian juga yang mau university tour lihat kampus di China kayak apa sih, nah itu juga bisa kita bantu temenin. Nanti teman-teman saya akan tulis di kolom deskripsi ya untuk kontaknya Sick Tour.
Keren, luar biasa, Selin. Thank you for your time. Tapi jujur, honestly, sekian tahun kita berkenalan via online, baru bisa ketemu face to face kali ini. I'm very excited. Thank you so much. All the best for your study and all the best for your business ya. Amen. Keren, luar biasa. Seorang Selin, mahasiswa aktif, juga sudah jago magang di China. Kuliahnya juga nggak kalah hebatnya, dan sekarang sudah set up a private company di China. Untuk itu, all the best, Selin. Kita keep in touch juga. Siapa tahu nanti bisa collab. Oke, then. Thank you, Greatest. Bye-bye. Oke, bye.